anak-anakku sekalian kelas 6, marilah kita mulai pembelajaran agama pada pagi hari dengan membaca doa bersama-sama ya. Ikuti apa yang dibaca oleh Pak Royan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil lamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Semoga dengan doa tadi apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat meskipun kita belajar daring dari rumah masing-masing ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Anak-anakku sekalian kelas 6, hari ini kita akan belajar yang pertama ya. Kita belajar tentang materi memahami makna surat Al-Kafirun. Singkat saja, untuk pertemuan pertama kita hanya memahami secara ringkas ya. Jadi surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran ya. Kalau ditanya surat Al-Kafirun ayat yang keberapa? Ayatnya ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun merupakan tergolong surat Makkiyah atau surat yang turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi surat Al-Kafirun merupakan surat Makkiyah. Terus apa pesan surat Al-Kafirun? Kenapa surat Al-Kafirun turun di Mekah? Jadi saat itu Allah menurunkan surat ini menandai pupusnya Quraisy di Mekah terhadap dakwah Nabi SAW. Jadi surat Al-Kafirun itu menandai pupusnya harapan orang kafir terhadap dakwah Nabi. Jadi yang melakukan perlawanan terhadap Nabi akhirnya pupus harapannya terhadap surat Al-Kafirun. Sekarang kita baca bareng-bareng sebelum kita memahami pesan yang terkandung dalam surat Al-Kafirun ya. Nanti bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, nanti di rumah dibaca ya bareng orang tua, dibaca Al-Quran surat Al-Kafirun, lalu nanti dihafalkan. Itu ya tugasnya untuk anak kelas 6. Sekarang selanjutnya Pak Royan jelaskan tentang pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun. Pesan yang pertama apa? Surat Al-Kafirun terkandung pesan dilarang mencampur adukan agama. Jadi seperti yang tadi saya katakan Pak Royan, bahwa surat Al-Kafirun turun adalah untuk orang-orang kafir yang selalu mencampur adukan sesembahannya. Makanya dengan surat Al-Kafirun ada pesan khusus, yaitu dilarang mencampurkan atau mempercampur adukan ajaran-ajaran agama yang satu dengan. Yang kedua pesannya apa? Benar-benar mengesahkan Allah ya. Karena qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Muhammad, hai orang-orang kafir. Jadi disuruh untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan itu apa? Kita hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang ketiga, harus bertoleransi dan menghargai agama lain. Pesan ini ada dalam surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Bunyinya gimana? Lakum dinukum waliyadin. Artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi ada pesan untuk saling menghormati ajaran agama masing-masing. Contohnya kita saja contoh. Contohnya misalkan dalam satu kelas, di kelas 6 ataupun di kelas 3, 4, 5 ada satu anak, dua anak, tiga anak yang punya agama lain.
yang agama berbeda dengan kita, agama Islam, kita harus menghormati ya, saling menghormati, tidak boleh saling ejek tentang agama kita masing-masing ya, beribadah menurut agamanya masing-masing. Itu pesan singkat dari Quran Surat Al-Kafirun. Selanjutnya anak-anak kelas 6 bisa membaca lebih jauh tentang materi Quran Surat Al-Kafirun dalam modul yang sudah Pak Royan bagikan di grup WhatsApp wali kelas 6 ya, dibaca. Nanti di situ ada tugas, silakan bisa diklik secara online maupun offline ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi singkatnya. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.